Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV yang dirahmati Allah, kita telah ada di awal-awal bulan Ramadan yang istimewa ini. Berarti kita husnudzon kepada Allah, kita telah diistimewakan dengan adanya bulan istimewa. Maka perlakuan kita, keseharian kita pun harus istimewa. Apalagi dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, ini lailah artinya malam, qadrun artinya adalah perubahan takdir. Bahasa Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah berkuasa untuk menghapus apapun yang telah Allah tulis dalam lauhil mahfud, dan Allah berkuasa untuk mengganti. Mengganti Allah berkuasa, menetapkan pun Allah berkuasa. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Lah, kapan momen-momen di mana takdir itu berubah? Sebenarnya ada banyak sekali momen menurut para ulama ahli tafsir terutama ya. Salah satunya adalah momen-momen di mana orang bersedekah. Sedekah itu lidafil bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Misalkan si A di hari yang telah ditentukan, jam yang telah ditentukan, menit, detik, jalan yang telah ditentukan, dia mau kecelakaan. Lalu kemudian ia sedekah. Lah sedekah itu dapat menyingkirkan bala, nggak jadi kecelakaan. Maka takdir orang tersebut berubah. Pertanyaannya, takdir berarti bisa dirubah atau tidak? Jawabannya tidak bisa kalau yang berubah manusia. Loh, katanya tadi bisa. Oh, bisa takdir itu berubah kalau yang berubah Allah. Jadi kalau takdir yang berubah Allah bisa, takdir yang berubah manusia tidak bisa. Lalu manusia ngapain? Manusia itu ngikuti programnya Allah. Allah punya program, ayo sedekah, nanti kusingkirkan balaknya, kurang lebih begitu. Maka tersingkirlah balak. Yang sedekah manusia, yang menyingkirkan balak adalah Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayunsa'a lahu fi asari falyasil rahimah. Siapa orang silaturahim maka panjang nanti umurnya. Yang silaturahim siapa? Manusia. Yang memanjangkan umur siapa? Allah. Lah, Allah yang bagian ngerubah takdir, manusia yang ngikuti programnya aja. Lah kalau silaturahim, sedekah itu adalah perubahan takdir ba'd min ba'd, atau part by part, separuh-separuh di bagian rezeki atau di bagian umur dan sebagainya. Lah ada sebuah perubahan takdir besar sekali, total. Kapan itu momennya? Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, qadrun satu akar kata dengan takdir, berarti malam perubahan atau direset ulangnya takdir. Siapa yang kemarin hidupnya susah, siapa yang kemarin sebelum Ramadan itu banyak perkara, banyak masalah, siapa yang kemarin Ramadan itu banyak sekali hajat-hajat yang belum terkabul. Lah ini masuk Ramadan, temui satu malam perubahan takdir itu. Insya Allah berubah total. Di dalam bahasa Al-Quran ada satu lagi bahasa, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kata-kata min kulli amr, bahwa adanya Lailatul Qadar ini untuk memberesi setiap urusan. Ai amrul azim, urusan besar, ai amrul kabir, urusan besar, atau amrus shaghir, atau urusan-urusan kecil. Bahkan dikatakan oleh para ulama, sampai ada orang yang semisal dia ditakdirkan oleh Allah memiliki takdir, misal nih yang paling jelek adalah su'ul khotimah. Namun kemudian dia punya request dengan Allah di malam momen perubahan takdir, berdoa dia husnul khotimah, maka ditulis ulang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi husnul khotimah pun bisa. Kata kuncinya kita tinggal ngikuti program Allah aja deh. Nanti Allah yang merubah takdir kita. Kita harus maksimalkan ini. Maka lalu apa yang harus kita lakukan? Ya tentu saja kebaikan-kebaikan. Baca Quran, istighfar, sholawat, terus kemudian tasbih, tahmid, pokoknya perbanyak kebaikan, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau itu kesibukannya Al-Qur'an, man syaghalahul Qur'an ya, wa dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma'utiyas sa'ilin. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa orang disibukkan membaca Al-Qur'an sampai tidak sempat meminta, maka aku, kata Allah melalui hadis qudsi,
Aku, kata Allah, akan berikan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran tadi itu sesuatu yang lebih istimewa dibanding orang-orang yang jelas meminta. Loh, kok malam perubahan takdir itu kita membaca Quran? Hidup kita dipernah-pernahke oleh Allah, ditata oleh Allah dunia akhirat. Oh, apa harus yang besar-besar doanya gitu? Enggak juga, doa-doa kecil juga monggo. Bahkan doa-doa wagu juga enggak apa-apa. Asal itu bernama doa. Cang nom-nom kadang doanya wagu-wagu, ya Allah, apakah mantanku masih mencintaiku ya Allah? Ini kan doa wagu. Itu pun monggo lah. Yang penting curhatnya sama Allah, kita berlatih. Dengan demikian akan ada perubahan besar seusai Ramadan. Nah, kenapa? Karena Ramadan tahun depan belum tentu kita dapat lagi. Hatta itu umurnya kita berdoa untuk di request umur yang lebih panjang pun bisa. Kita tinggal mengikuti aja program Allah, lalu biarkan Allah yang mengatur yang terbaik untuk diri kita. Yang pasti karena Allah yang telah berjanji bahwa itu malam perubahan takdir besar, malam kemuliaan, malam yang istimewa, lalu kemudian kita mengistimewakan malam itu, maka salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apresiasi salam untuk diri kita. Kalau ada wali kota saja misalkan, memberikan selamat untuk diri kita, maka pasti ada dua hal dalam diri kita. Yang pertama, kita berprestasi, baru diucapi selamat oleh wali kota. Nomor dua, wali kota kalau mengucapkan salam ke kita, kita pasti dikasih hadiah. Lah bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat, engkau telah berhasil menghidupkan Lailatul Qadar ini. Hiya hatta matla'il fajr, sampai di fajar. Maka pastilah kita akan terjadi perubahan yang sangat besar. Kita berprestasi di hadapan Allah dan Allah pasti memberikan hadiah yang istimewa. Oleh karena itu maksimalkan Ramadan. Insya Allah kalau kita mengistimewakan, kita pun diistimewakan. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan prioritaskan dirimu, wahai manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.